Kami telah mengambil perjanjian di antara mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di dalam hati mereka, di antara mereka sampai hari kiamat. Makanya Mikana sama sekte-sekte yang lain termasuk ke siapa Herdi saling gigit satu sama lain. Ini diterangkan 1400 tahun silam. Fa'aglayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat. Makanya di Indonesia ini kita dipertontonkan Kristen dengan Kristen saling cakar mencakar. Mereka sudah menampilkan wujud di sosmed ke-Islam-Islaman, tapi nggak bisa menutupi imannya. Imannya tetap aja pagan, tetap saja menuhankan manusia. Meskipun wajah sudah berhijab, tapi imannya, mulutnya membuktikan bahwa dia adalah pengadut ajaran paganisme. Demikian, ini bukti Al-Quran. Sudah 1400 tahun silam menyatakan Kristen akan saling cakar dan saling menggigit satu sama lain sampai hari kiamat. Hari ini kita saksikan di Indonesia. Subhanallah. Dari pagi, siang, sore, malam, subuh, Kristen versus Kristen saling tampar satu sama lain. Masya Allah. Demikian. Kalian itu yang sibuk. Allahu Akbar. Maha benar Allah beserta segala firman-Nya. Selamat malam semuanya, pemirsa. Malam Mikana. Luar biasa ya. Viewer 4.000 ya di sini, baru mau keluar ke sini ya. Mana yang saya mau ke sini pelintir? ya? Ya, oke. Dinda diam. Bisa. Mana yang saya pelintir Mikana? Ya, itu tadi antikristus. Ya, kita akan bahas antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Mikana, belajar lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 1 Yohanes 2 ayat 22 itu komparasi. Jangan ke situ dulu, ini dulu. Udah, yang saya bahas tadi ini 2 Yohanes 1 Yohanes 1 panik nomor 7. cuma jangan pelintir ayat Alkitab. Di sini akan jelaskan. Kamu kalau tidak ya. panik, kamu nggak ke sini. Bukan panik, kamu mempelintir ayat Alkitab. Antikristus. Ya, Kamu dengar kalau dulu tidak dong. panik, kamu tidak ke sini. Jangan kayak Sejak kemarin kapan? saya diturunin. Sejak kapan Mikana berani Ya. dengan Bang Suma? Kamu kalau tidak panik nggak ke sini. Dan saya ragu, saya curiga Cuma- kamu dalam pengaruh minuman keras ini. Sampai kamu punya nyali naik di sini. Ya, kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya Oke. bagi kamu? Saya tantang Baik. kamu. Sekarang Kamu kan menuduh saya minuman banyak keras. penyesalan. Dengar, Apa sumpah banyak tantangannya buat kamu? Dengar, Jangan dengar. kamu Kita sudah memelintir masuk ayat dalam Alkitab. pembahasan. Mikana diam Saya dulu. tidak ada Nada-nada. memelintir. Bukan, Saya dia tidak tuduh ada saya memelintir. minuman keras. Masya Allah. Kamu Saya tidak tuduh sedang saya memelintir. minuman Ya, keras. karena kamu punya nyali ke sini. Saya tantang sama kamu. Kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya bagi kamu? Di sini kamu Buktinya bersumpah. kamu berani. Loh, Buktinya kau saya berani ke sini. pemberani. Oh, berani Saya terus pemberani. kenapa ada pitimu? Aku Saya tidak tidak mau takut. dengan Bang Syeme. Aku Karena tidak saya mau lihat dialog kamu dengan Bang mempelintir Syeme. terus ayat-ayat Alkitab. Oke, mari kita buktikan. Nah. Mari kita buktikan. 2 Ya. Yohanes 1 nomor 7. Mari. 1 Yohanes 2 Saya ayat yang baca. 22. Saya baca. Baca Sebab 1 banyak Yohanes 2 ayat penyesat. 22. Dengar, diam. Bentar, Kamu murid kamu di baca sini. dulu 1 Yohanes 2 ayat Kamu murid 22. di sini. Dengar, kamu murid di sini. Ini komal saya. Paham? Mikana jauhin mic-nya, Mikana. Kalau lepas di lu. tempat Ya kan, kamu tidak bukan. berani, Kamu tidak baca pernah dulu berani 1 mau Yohanes menaikkan 2 saya. ayat 22. Kamu Loh, tidak pernah saya berani nggak ada mau menaikkan blokir saya di kamu. komalmu. Kamu- Kamu tidak pernah mau berani menaikkan saya di komalmu. Bahkan semua akunku kau blokir. Paham kau? Udah aku jadi di blokin sini akunmu. Sudah jadi dibuka. di Saya sudah buka. Mikana, saya di sini Baca gurumu. dulu 1 Yohanes 2 ayat 22. Baca. Saya di sini Baca. guru dia. Saya baca. Nanti ke situ, Mikana nanti ke situ. Ini dulu Dengarkan, yang ini Bebe. dulu yang Gurunda dulu. Baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. Baca semua. Dengarkan. Kamu diam. Sebagai murid, kamu harus duduk yang cantik. Paham? Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, kamu menyembah Yesus karena Yesus kau anggap Siapa manusia? yang datang sebagai manusia? Siapa yang datang sebagai Bukan manusia? begitu poinnya. Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Jadi kamu adalah penyesat kalau kamu tidak percaya bahwa Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya antikristus.
Diam. Mute-nya mainin Diam. dong. Dengarkan. Makanya kamu jangan plesetin siapa yang datang sebagai manusia adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Nenekmu kiper. Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Baik, giliran saya bicara. Makanya kalau saya kamu tanggapi. tidak percaya Saya bahwa tanggapin. Allah itu yang datang Saya sebagai manusia, kamu tanggapin. adalah penyesat. Saya Itu Mikana tanggapin. di mute Saya dong. tanggapin. Saya tanggapin. Oke. Kau Ya, mengatakan siapa yang datang sebagai Oke, saya tanggapin. Saya tahu jawaban Allah pertanyaanmu. itu sendiri yang datang sebagai manusia. Saya paham. Imanmu saya Jangan paham. di-mute. Makanya saya biarkan saya jelasin. Kamu pelintir ayat Alkitab. Timer. Dengarkan Ya, saya. pakai timer. Dengarkan saya. Oke, Dengarkan habis Gurunda saya. ya. Silakan Gurunda. Dengarkan saya, dengar. Sabar Mikana, pegangan. Timer host, biar adil. Dengarkan. Enggak layak. Kamu bukan lawan saya. Kamu Dengarkan. takut kamu Bang Juma. Takut kamu mempelintir ayat Alkitab di sini. Dengarkan. Kamu penyesat, antikristus Dengarkan. kamu. Itu dong. Dengarkan. Gitu loh mute-nya loh. Bukan. Dengarkan, Mikana. Biar karena Dengarkan. apa ya? Saya tahu Dengarkan, suara Bang Juma itu dengarkan. modal-modal keras Mute. doang, Mute. tapi nggak ada Mute. isinya. Atau kita pakai timer 1 menit. Iya. Oke. 1 menit sampai 1 menit. Oke. 1 menit. Sip. Bikin timernya. Gitu dong. Gulung oke, kau Gak usah malam takut ini. kau Juma, panik kau Juma. Paulus kau bangkitkan, suruh hadapi saya. Yang memblokir itu Panik yang Juma dah, takut. panik kamu. Yang Udah, memblokir itu bikin yang timer, takut. bikin timer. Saya nggak ada Yang blokir kamu. memblokir itu yang takut. Saya nggak ada blokir. Saya tidak ada memblokir. Saya nggak ada blokir kau. Udah, pakai timer. Nih, Biar aku timer buktikan nih. kalau cuma ini penyesat Dasar. memplesetkan ayat firman Tuhan. Memplesetkan firman Tuhan. Ayo Kenapa pakai pas timer. Gurunda udah Oke, 1 menit, 4.000 1 menit baru aja deh. kesini loh. Iya, 1 menit, 1 menit ya. 1 menit Maaf. Tunggu. 1 menit. Biar ku buat gila orang ini. Iya. 1 menit. Ingat Meriang dia ucapanmu lihat tadi, viewer ingat 4.000 ucapanmu, dia. Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Ingat ucapanmu tadi itu ya. Ya, 1 Kau menit ya. bertanggung jawabkan 1 nanti menit. bahasamu itu ya. Kau bertanggung bahasamu nanti itu. Siapa dulu nih? Gurunda. Saya duluan. Oke. Saya moderator. Silakan. Saya moderator. Ya, silakan. Kamu mengatakan bahwa ketika saya membaca 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu ingin mengatakan bahwa sebelum datang dia adalah Tuhan, gitu? Saya juga datang sebagai manusia, Mikana. Paulus juga datang sebagai manusia. Maria juga datang sebagai manusia. Apakah berarti dia adalah Tuhan? Tidak. Ingat, kau mengatakan bahwa sebelum datang menjadi manusia dia adalah Allah. Kau belajar dulu. Di dalam pengakuan Yesus, dia di dalam Yohanes 5 nomor 42 apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dar. Yesus bukan Allah. Yang maha berkehendak itu adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Sudah, cukup. Oke, silakan. Cukup, biar saya jawab. Ya, 2 Yohanes 1:7 ya. Siapa yang datang sebagai manusia? Siapa Yesus Kristus? Kristus itu dalam bahasa Yunani, ya dalam bahasa Indonesia adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani Hamashiach ya, juru selamat. Karena Tuhan itu sendiri yang berfirman, Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya tidak ada Kristus selain aku ya. Jadi 1 Yohanes 2:22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kalau Yesus bukan Kristus ya, kalau dia bukan Bapa, tidak akan dibilang antikristus. Tetapi siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun anak, dia adalah antikristus. Jadi kalian itu menyangkal bahwa Allah itu sendiri telah datang sebagai manusia, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi manusia, ya sak egeneto, di mana di situ monogenes. Thank you. Udah beres. No. Ya, Sang Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Udah, ini kok Mikanawati Mena. Tuhan ngawur. Iya. Silakan Gurunda. Jadi kamu bolak-balik membaca data yang tidak sesuai dengan tulisannya. Kesian. Gurunda Zuma. Iya, gimana? Gurunda Zuma sebentar, Gurunda Zuma. Iya, gimana? Izin. Iya, gimana? Iya, kenapa ada acara telepon apa? Ya, silakan Kakanda.
Maksudnya? Ustadz Kainama. Iya. Assalamualaikum akhina, barakallahu fikum. Ini saya lagi punya tugas ini dari Yesus untuk meluruskan ini orang-orang yang ngamuk-ngamuk. Sebentar ya. Iya, silakan kakak. Apa ya? Nggak kedengaran, akhi Dinda, nggak kedengaran. Suara beliau nggak kedengaran. Oke, Satke, nanti langsung naik aja ke sini, kita lanjut ya. Masya Allah. Silakan Guru. Iya, dengarkan. Sebab banyak penyesat ini. Siapa penyesat ini? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mau Yesus tadinya itu adalah malaikat, mau Yesus itu tadinya adalah ayam, pohon, EGP. Ini ukuran penyesat itu adalah tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, siapapun dia. Tapi dia sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya dia bukan Allah. Yang maha berkehendak itulah Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Nah sekarang pertanyaan saya kepada kamu Mikana, kalau kau bukan antikristus, ketika kamu ke gereja, kamu berdoa kepada Yesus itu sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan? Jawab itu. Ketika kau gereja, kau berdoa kepada Yesus, Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Cakep Guruna. Silakan Mikano. Ya, jadi sudah jelas tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, sang firman itu maksudnya pemilik firman ya. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, karena kita bisa diselamatkan hanya melalui darah Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Dia siapa? Adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Makanya antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun anak. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, sampai sekarang saya berdoa dan sampai kapanpun saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes 16 ayat 26 bahwa kita harus berdoa di dalam namanya, jangan di dalam nama yang lain ya. Kenapa Yesus menyatakan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa, karena dia adalah Bapa itu sendiri. Ketika dia kembali ke surga, dia kembali kepada hakikatnya, karena dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Nggak dijawab Guruna. Yuk. Saya ulang pertanyaan saya. Kita sedang mencari penyesat dan antikristusnya Mikana. Kamu yang Saya antikristus. Saya Kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Bapa maupun anak, kamu antikristus, penyesat. Kenapa nih motong-motong? Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Mikana jangan nangis. Saya tidak nangis, saya justru kasihan sama kamu. Jangan nangis. Saya kasihan sama kamu cuma di mana kamu selalu menyesatkan banyak umat. Oh ini Roh Kudus menuntun lu untuk motong-motong waktu Gurunda ya. Sekarang kok kamu melanggar Mikana? Kalau tidak ada pakai timer gimana sih lu? Kamu minta Iya. timer. Tadi kan habis ngomong juga sejumlah Kamu juga minta ngomong. timer. Nggak ada. Sekarang kamu yang menangis. Ini kami hakim yang adil di sini. Nggak usah Silakan. panik cuma, nggak usah panik. Saya panik. Saya panik dengan muridku. Mustahil. Dengarkan Mikana. Dengarkan. Dengarkan Mikana. Di dalam kitabmu sendiri Mikana, ini yang nulis siapa ya? Jelas sekali dikatakan tentang hakikat Tuhan itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa itu? Yang tidak nampak, yang tidak terhampiri, siapa? Yesus. Nenek lu kiper. Yesus itu manusia biasa. Makanya antikristus itu adalah siapa? Yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Dan itu adalah kau Mikana. Kamu adalah antikristus, kamu adalah penyesat yang tidak mengakui anak Maria itu adalah manusia, yang tidak mengakui Maria melahirkan manusia, yang tidak mengakui adik daripada Yakobus itu adalah manusia. Kamulah orangnya. Kamulah orang yang akan diusir oleh Yesus dalam Matius 7. Sebab antikristus adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam semua mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia, bukan datang sebagai ayam. Belajar lagi. Masya Allah, cakep. Ya, Mikana silakan dijawab. Butuh waktu dong, jangan 1 menit.
Enggak perlu. Kenapa Makanya kau takut kuasai cuma? Bible. Makanya Takut kuasai kau? Bible. Makanya kuasai Bible. Kau cuma. Kuasai Bible. Kau takut kali si Juma ini loh. Kenapa? Keringetan dong. Mikana Paulus kau gerah panggil ya. ke sini. Pendetamu kau suruh ke sini hadapi Bang Suma. Udah bisa waktu 3 menit. Ini pun tumbang dibikin Bang Zuma. Di dalam lekung lu ini panas ya, gerah ya, gerah dengar argumen Justru gurunya saya ya. saya minta 3 menit biar saya jelasin. Apa Ya. yang bisa kau jelaskan? Nggak ada. Kesepakatan Aduh, guruna. kenapa kamu Buktikan aja Yesus itu. takut? Yuk, buktikan Yesus itu Kenapa bukan kamu manusia. takut Buktikan. Juma? Kenapa kamu takut? Saya bukan jemaatmu, adindaku. Kenapa Saya takut ini kamu? gurumu. Karena Kalau di kamu tempatmu suka kau memplesetkan bisa. firman Tuhan. Kalau di tempatmu kau bisa nipu-nipu. Kenapa kamu nggak Di sini berani enggak. Juma? Di sini enggak. Kan saya sini di room kau berani. kalian, ini room Kamu muslim. aduh. Yang Kamu ngomongin datang, Alkitab, kamu saya datang, minta kamu waktu datang. 3 menit Nafas Juma, juga. kamu datang, Karena kamu apa? datang Supaya dari bisa kuburmu mengimbangi suara sendiri. si Juma. Aku memang sengaja sampai dekat ke mulut supaya bisa mengimbangi suara si Juma. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai Kau manusia. takut Siapa kau itu? Juma? Aku minta waktu 3 menit dong. Masa 1 menit. Lu jadi nggak ada bedanya kalian sama seger-seger ya, gitu-gitu bahasanya. Silakan 1 menit. Bukan. Silakan Udah 1 dong 3 menit. menit. 3 menit ya. Silakan 1 menit kau buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Silakan. Mikana 1 menit itu bisa 200 kata loh. Masa lu tidak bisa menjelaskan Yesus dengan 200 kata? Aduh, oke. Ya, mulai ya. Ya, memang betul. Tuhan Yesus Kristus keilahiannya adalah cahaya yang tak terhampiri ya. Karena dia adalah Allah yang tak terhampiri, di mana kemahakuasaannya tidak akan pernah kita bisa lihat. Kalau dia datang dalam rupa keilahiannya, bumi ini hangus ya. Jangankan kamu, bumi ini hangus. Jadi keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaannya, kemuliaannya tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia ya. Jadi antikristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kok kayaknya kejang-kejang ya? Lanjut. Kok takut banget sih? Lanjut. Ya itu saja keilahian Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya kita tidak terbakar, tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Di akhir zaman juga akan datang sebagai manusia, ya dalam rupa manusia, supaya kamu nggak hangus Juma, tapi kau akan capakan juga ke neraka karena kau adalah antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Haleluya. Jadi Habis. 3 menit itu minta 3 menit untuk dongeng gini doang. Udah, nggak usah kejang-kejang semua. 4.800 denger ya. Bapak-bapak Tadi di Mikana sini bilang pada kejang-kejang. antikristus adalah Tuhan itu sendiri. Recordnya kita tunggu. Silakan Gurunda. Antikristus adalah kau yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa Lu yang maupun bilang Anak. itu, lu yang bilang. Ya silakan Gurunda. Diam. Cuma silakan, Mikana Udah. diam. Silakan. Udah diam ya Mikana. Di dalam kitabmu sendiri dikatakan sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, begitu juga kemudian Yesus diberikan hidup. Jadi Bapa hidup sendiri, Yesus juga hidup sendiri. Tapi bedanya, Bapa itu maha hidup, Yesus hanya diberikan. Yesus kalau tidak diberikan hidup, mati. Karena di situ ada kata didomi. Yesus itu adalah manusia yang diberikan hidup supaya dia bisa hidup. Kalau dia tidak hidup, mati dia. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengakui Yesus itu bukan manusia, dia antikristus. Sekarang saya tanya sama kamu Mikana, ini yang kedua kalinya. Kalau kamu ke gereja berdoa, kamu berdoa kepada Yesus yang manusia itu, yang kau anggap manusia, atau kamu menganggap dia Tuhan? Kau jawab itu. Kamu mengimani Yesus itu Tuhan, atau kamu mengimani dia manusia? Jawab. Thank you. Ya, Mikana ini belum dimulai ya. Lu jawab dulu baru lu jelasin yang lain. Lu jawab dulu itu. Silakan. Oh, boleh gitu ya. Oke, makasih. Jadi kenapa Tuhan menyatakan sama seperti Bapa memiliki hidup ya, begitu juga dengan anak. Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri. Itu sama dengan ketika Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mau dilempari orang Yahudi pakai batu karena menyatakan seperti itu. Artinya dia adalah Allah itu sendiri ya. Kemudian Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus hanya 33
3 tahun waktu yang singkat bagi Tuhan, hanya 1 detik sebenarnya bagi Tuhan, karena 1 juta tahun pun hanya 1 menit di hadapan Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia hanya 33 tahun. Dia kembali kepada hakikatnya, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yesus adalah Allah yang di sorga, karena ketika ada berkumpul atau siapapun yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dia hadir karena dia adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Jawab. Oke, nggak dijawab lagi ya. Gurunda gimana ya Gurunda ya? Ya Udah udah dijawab, lanjut. bilang kau jawab, nggak jawab. Waduh. Nggak ada jawabannya. Nggak ada Itu jawabannya. amat Nggak ada. sih. Gurunda kan nanya, kalau lu berdoa, lu Yesusnya nganggapnya sebagai apa? Itu dijawab, Bre. Nanti Gurunda ngulang. 2 Tesalonika 2 ayat 16, dia Ya, adalah ya udah, Tuhan Allah nanti. dan Bapa. Kan saya sudah Nanti. jawab, kamu bilang nggak jawab. Ya, saya Gimana berdoa sih gitu kamu ini? dong. Ketika lu berdoa, Ya, lu jawabnya saya saya berdoa kepada berdoa Bapa gitu yang loh. di surga, yaitu Tuhan Yesus. Ya udah ya, kita lanjut ya. Gurunda silakan. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti sudah ketahuan kan siapa antikristusnya? Udah ketahuan. Ia menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Kalau Anda mengatakan, oh sekarang dia Tuhan, dulu tidak memang, karena dia melepaskan kodratnya sebagai Tuhan. Baca 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatannya. Artinya pada tiba kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Kekuasaan diserahkan kembali kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15 nomor 24. Kamu sudah tahu dirimu antikristus, karena kamu mengimani manusia ini sebagai Tuhan. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dan ternyata kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Kamu antikristus. Demikian. Ya, haleluya. Jadi itu maksudnya ketika Tuhan datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya, itu artinya dia kembali ke surga, karena kerajaan surga itu adalah Bapa itu sendiri yang memiliki. Jadi gitu maksudnya, bro. Nggak usah kamu menganggap di sini Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kan dia datang merendahkan dirinya selama 33 tahun, ya. Jadi dalam rupa anak dia akan memberikan kita teladan supaya kita rendah hati. Nah, ketika dia kembali ke surga, kerajaan surga itu diserahkan kepada Bapa. Artinya dia adalah Bapa itu sendiri, brother. Haleluya. Jadi seperti itu, ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi kalian tidak mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi nggak usah pelintir-pelintir ayat Alkitab. Ya, seperti itu. Masih ada 10 detik, silakan. Jawabannya. Oh, udah. Oh ya wes. Udah Mikana, saya ingetin Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 Mikana. Hoi. 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Lu comot-comot aja. Udah tunggu. Ini makanannya Gurunda ini. Silakan. Dengarkan. Iya, tadi saya sudah jawab bahwa Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Ya, ini dibahas. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, di situ jelas ada bahasa yang mengatakan apa? Paradidomi. Paradidomi itu adalah penyerahan dari level rendah kepada yang lebih tinggi. Ini jelas. Kemudian tiba kesudahannya bila mana Yesus menyerahkan di paradidomi kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Allah Bapa. Sementara ketika dia di bumi, dia berdoa kepada pribadi yang lain. Siapa pribadi yang lain itu? Bapa yang ada di surga, dia ada di bumi. Begitu dia kembali, dia serahkan semua penghakim kekuasaan. Di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa untuk menghakimi, sebab dia anak manusia. Kuasa menghakimi itu dikembalikan kepada yang empunya. Subhanallah. Jadi yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu adalah antikristus. Sekali lagi pertanyaan saya, ketika kau ke gereja, kau berdoa Yesus dalam keadaan dia manusia atau dalam keadaan Tuhan? Jawab Mikana. Selamat datang di kebenaran. Ini yang ketiga kali loh, belum dijawab loh. Ya, jadi di situ maksudnya, ya. Berarti kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, siapa dia kok menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah Bapa? Harusnya kan
Ya, harusnya yang maha kuasa itu dong yang menyerahkan kekuasaan. Tapi siapa Tuhan Yesus kok dia menyerahkan kemahakuasaan itu kepada Allah Bapa? Oi, 30 detik. Lanjut. Ya, udah nggak usah dilanjut itu. Oh ya wes, oke. Karena Yesus Kristus adalah Udah bingung. Allah Bapa itu sendiri. Oke, baik. Udah bingung mau ngapain? Dengarkan Mikana, dengarkan. Saya hargai jawabanmu karena memang kamu antikristus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kamu tidak dipanggil di sini Mikana karena kamu antikristus. Ini orang Israel yang dipanggil. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus melakukan mujizat karena dia ditentukan oleh Allah sebagai manusia yang menjadi perantara. Masih mau aku datang besok. Manusia perantara yang diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Artinya barang siapa yang mengimani bahwa manusia yang ditentukan sebagai perantara itu justru sebagai Tuhan itu sendiri, maka dia adalah antikristus sang penyesat. Jedar. Ini manusia ditentukan oleh Tuhan sendiri sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia hanya perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Masih mau aku datang besok Mikana? Muka ibes. Ya silakan Mikana. Kan minta 3 menit, 1 menit aja nggak sanggup ngabisin. Masa 3 menit? Sok-sok aneh mang. Jadi gini Oke, teman-teman kalau ya. di bahasa Oke, aslinya lanjut. itu, kalau di bahasa aslinya itu bukan Tuhan Yesus perantara, artinya dia datang dalam rupa manusia di mana mujizat-mujizat itu keilahiannya yang melakukan itu. Haleluya. Udah. Sudah? Iya. Sudah, oke. Berarti waktu saya 1 menit lebih. Nah sekarang, kalau kau membantah seperti itu dengan asumsi gereja, coba kau baca kitabmu sendiri dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja antikristus, bukan. Kamu antikristus, dengarkan, saya bacakan ini. Yesus yang bersaksi, bukan penyesat yang bersaksi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian antikristus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi kesaksian Anda sebagai antikristus, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa segala mujizat pekerjaan yang dia lakukan, kekuatan yang dia lakukan, justru pekerjaan itu yang bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Masih mau aku datang besok? Oke, cukup. Saya jawab ya. Masih mau kau datang besok kan? Selamanya aku cinta Tuhan Yesus. Ya oke. Urusanmu. Jadi kenapa Tuhan Yesus menyatakan seperti itu? Karena dia sedang datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya. Karena ini nggak kondusif pada saat saya menjelaskan ini. Tunggu. Timernya jangan di itu dulu. Timernya jangan dilanjutin. Gua reset. Teman-teman kelihatan banget ya kalau si Juma ini dia itu kepanasan pada saat saya. Bukan lu lucu. Hargai Ayo, dong, masa kamu kayak ibu-ibu. Bentar kamu sabar. Aku lagi menjelaskan ketawa. Aduh, kejang-kejang Juma. Justru yang kamu lakukan ini semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ini seminggu udah 25 orang syahadat di room ini loh. Aduh, udah nggak usah kamu framing, nggak usah kamu standar ganda di sini. Ya, makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Makanya si Juma ini sampai dia berusaha mempersetkan firman Tuhan ya. Oke, jadi saya jawab yang tadi. Nah, kalau Bapa menyerahkan ya kepada Tuhan Yesus, berarti Bapa nggak bisa, seakan-akan Bapa nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Di situ artinya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, di mana dia adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, ya. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ Tuhan menyatakan kepada ahli-ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk mendapatkan hidup kekal, tapi kamu nggak mau datang mendapatkan hidup kekal itu kepadaku, karena kitab suci itu menceritakan atau menuliskan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Tapi si Juma dan si di sini mengeraskan hati, tidak mau mendapatkan hidup kekal itu. Makanya kalian akan mati dalam dosa-dosa kalian karena kalian tidak percaya
percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, karena pekerjaan Bapa yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena hanya Allah yang bisa melakukan pekerjaan itu, tidak ada yang Sendiri. lain. Oke, siap ya. Haleluya. Kata sendiri disebutkan 17 kali dalam 1 menit. Silakan Brunda. Allahu Akbar. Jadi Tuhan yang benar di dalam 2 Tawarik 6:18 dan juga 1 Raja-Raja 8:27 mengatakan, benarkah Allah hendak datang diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Dijawab sendiri, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi rahim Maria, apalagi kandang binatang. Enak aja tuh menganggap Tuhan datang dari manusia. Ilmu dari mana itu? Di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu betul, karena aku tidak seorang diri, sebab aku bersama dengan Bapa. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah lebih, sudah sah. Dua saksi sudah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi? 2. Berapa hakikat di sana? 2. Berapa pribadi di sana? 2. Di mana kau katakan 1? Ini Yesus yang mengatakan. Jadi antikristus itu adalah Mikana. Lanjut. Ya, kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Supaya orang Yahudi percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Karena Tuhan itu sendiri yang berjanji bahwa dia akan datang ya sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Di mana nubuatan itu di Yesaya 9 ayat 6 bahwa seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau Tuhan itu datang dalam keadaan keilahiannya, jangankan kamu cuma atau semua kalian di sini yang hangus, bumi ini aja hangus. Tetapi supaya bumi tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau pemilik firman atau Allah itu sendiri datang menjadi daging dalam rupa manusia supaya rahim Bunda Maria bisa menampungnya, atau supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, dan tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Allah yang maha besar. Segede apa tuh rahim Maria tuh? Bisa nampung Tuhan. Sekarang pertanyaan pertama kamu tidak jawab. Sebagai antikristus saya ingin uji kamu. Di dalam kitabmu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, sebagaimana yang kamu baca tadi, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau apa? Mikana, jawab. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau pemilik firman Allah itu sendiri menjadi daging, datang dalam rupa manusia. Kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kalau dia sendiri yang datang? Supaya orang Israel percaya bahwa dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Makanya Tuhan berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia pencipta atau dia Mesias? Dia adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mendampingi dia. Yesaya 44 ayat 24. Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Yohanes 1 ayat 1, Yesus Kristus adalah Sang Firman, pemilik firman, Sang Logos Allah itu sendiri. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Yesaya 44 ayat 24, Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, yang membentuk manusia. Itu kata siapa dalam Yohanes yang kamu baca barusan? Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang Maha Kudus, yang diilhamkan melalui Roh Kudus yang dikasih. Itu kitabnya Yahudi. Yang saya tanya dalam Yohanes 2 yang kau sebutkan tadi, siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu dalam dia? Yohanes itu orang Yahudi. Yohanes itu orang Yahudi. Siapa yang mengatakan di dalam dialah segala sesuatu diciptakan? Siapa mengatakan begitu? Itu firman Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, kepada rasul-rasulnya. Inilah yang saya katakan, kami itu antikristus. Yesus tidak pernah mengatakan Nggak usah panik. Kamu jangan jadi penipu di sini. Kamu yang penipu, kamu yang melesetkan firman Tuhan cuma. Kamu yang memplesetkan. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus. Karena segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur kesalahan, untuk memperbaiki hidupmu. Jadi kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya Allah. Sudahlah Juma, bertobatlah kau Juma. Sekarang saya ulang lagi. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan?
datang menjadi manusia, datang dalam rupa manusia. Saya sudah jelaskan Juma dari tadi. Kalau dia datang dalam keilahiannya, jangankan kamu yang hangus, bumi ini hangus. Bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana di dalilnya bahwa Tuhan Tadi datang saya dalam sudah rupa jawab manusia? Yohanes 1 ayat Mana 14. dalilnya? Oke, saya baca dalilnya ya. Tuhan datang dalam Oke, rupa saya manusia? baca. Mana? Ya. Dan Sang Firman itu Loh. telah menjadi daging. Sang Firman itu Sang siapa? Allah itu sendiri. Di mana Sang dituliskan Firman, Sang Firman? pemilik itu sendiri. Saya tanya, di Yohanes mana 1 ayat tertulis Sang 14. Firman? Tidak dikatakan Sang Firman. Di situ hanya dikatakan Firman. Dalam bahasa aslinya hologos, Sang Firman. Iya, dikatakan hologos, tetapi kalau dikatakan hologos itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, itu Sang. Dengar. Kalau dikatakan bahwa dia adalah Sang Firman itu sendiri, kenapa Yesus masih menerima firman? Di situ kita harus lihat dulu bahasa aslinya adalah remata. Remata itu kehendak. Karena kehendak Allah itu telah dinyatakan kepada semua manusia bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kristus ini yang disebut Sang Firman adalah Dia yang Maha berkehendak, betul? Sang Firman adalah Tuhan Yesus. Saya tanya, yang disebut Sang Firman adalah Dia yang Maha berkehendak, betul? Ya, betul, dialah Tuhan Yesus. Nah, yang datang menjadi manusia adalah Sang yang berkehendak, betul? Ya, Sang Firman itu sendiri. Ya, oke. Kenapa Yesus dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bukankah Dia adalah Sang Firman? Karena ketika itu Dia datang dalam rupa manusia, hukum yang sudah ditetapkan, Dia tidak boleh melanggarnya. Jadi manusia ini kan Sang Firman, betul? Sang Firman yang telah datang menjadi manusia, ketika Dia menjadi manusia, Dia tidak bisa melanggar hukumnya yang telah Dia tetapkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Sang Firman, dengarkan penyesat. Kenapa Sang Firman tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena Dia datang dalam rupa manusia, Dia tidak boleh melanggar ketetapan yang Dia buat di Kejadian sampai Maleakhi. Loh, katanya Dia Sang Firman. Kenapa Dia tidak bisa berbuat Karena apa-apa dari dirinya Kejadian sendiri? sampai Wahyu adalah hukum Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan. Ketika Dia datang dalam rupa manusia, Dia harus taat dalam rupa anak. Supaya Lalu kita siapa mencontoh yang teladan Tuhan Yesus, bahwa kita harus taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan saya. Ketika kamu mengatakan yang datang sebagai manusia itu adalah Sang Firman, Sang Firman dalam keadaan manusia, apakah masih ada Sang Firman dalam keadaan lain? Sang Firman atau keilahian Tuhan Yesus melingkupi segala sesuatu. Di mana dalilnya? Keilahian Yesus. Tentang keilahian Yesus tertulis di mana? Ya makanya ketika ada peristiwa baptis, kenapa ada dari surga, kenapa ada kudus dalam berupa merpati? Karena keilahian Tuhan Yesus tidak terbatas, Dia adalah Allah yang maha hadir. Antikristus, dari tadi kamu menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu datang sebagai manusia. Kamu menarasikan Dia Tuhan. Di mana sisi keilahian Yesus yang pernah Yesus ajarkan? Di mana? Keilahiannya melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Di mana dalilnya Yesus mengakui itu? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes. Aduh, Gini kamu loh, jangan Mikana, potong-potong Mikana, dulu. Gini loh, kalau Yesus nggak ngomong ya jangan difitnah, jangan difitnah. Inilah yang saya katakan, kamu itu antikristus. Gimana difitnah? Udah, nggak usah kalian panas. Semua jawaban kalian bisa saya jawab semua. Kamu berkata-kata. Nggak usah kalian tidak plesetkan firman berdasarkan pengakuan Tuhan. Yesus. Sebenarnya harusnya kamu itu yang dilantik jadi Sang Firman. Dari perbuatannya yang membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, menunjukkan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Keilahiannya itu melingkupi segala sesuatu. Apa-apa dari diriku sendiri. Tadi saya sudah jelasin itu tentang hukum yang sudah ditetapkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika datang dalam rupa manusia, Dia tidak bisa melanggar ada itu. kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Panik Semua pekerjaan yang aku lakukan, kekuatan, tanda-tanda, mujizat, pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah saya jelaskan tadi berulang-ulang, Saya bolak-balik tidak ke butuh situ. penjelasan. Saya butuh pengakuan Yesusnya, bukan penjelasan kamu. Di mana Bolak-balik ke Yesus situ, mengakui? bolak-balik ke Di situ mana tadi, Yesus bolak-balik. mengakui? Di mana Yesus Lu fitnah mengakui bahwa dia? Yesus. Fitnah di mana? Iya, apa yang lu omongin Yesus nggak pernah minta ngomong. Yesus. Yang kita minta Yesusnya yang mengaku, bukan antikristus yang mengaku, tapi Yesusnya. Nah, dari Kejadian Di mana sampai Wahyu, semua Tuhan Yesus berfirman, Dia adalah Allah itu sendiri. Di mana? Di mana itu? Di mana? Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Oke. Dia siapa? Dia Allah di situ Bapa itu siapa? sendiri. Dia di situ Allah siapa Bapa itu maksud sendiri. Yesus? Bapa Dia di itu situ sendiri. siapa? Allah Bapa Coba itu baca sendiri. ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Ini Karena kayaknya kita
Bohong-bohong. Di sini Kita harus buka ini. Yohanes berapa? buka. Yohanes berapa? Baca Yohanes semua berapa? Yohanes 8. Yohanes pasal 8 oke, kalian baca 8, semuanya. Yohanes 8. Di situ Oke, saya Yohanes baca. membicarakan Oke, saya tentang baca. Bapa. Bapa. Oke, saya Yohanes baca, saya baca. 8. Padahal tadi saya sudah membacakan Ya, kamu. Aku kamu tidak baca seorang mulai diri. ya, kamu baca mulai dari Tadi, ayat 12 sampai 24 Wahai atau sampai 27. Dengarkan antikristus. Tadi di Yohanes 8 Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri." Itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah Bapa itu sendiri, karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia adalah Bapa itu sendiri. Gimana Di sih sini- kalau orang di sini normal ternyata, ketika ada dengarkan. yang ngomong kamu Dengarkan. tidak Itulah seorang diri kenapa artinya Tuhan berdosa. Yesus disalib. Makanya Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku adalah Allah itu sendiri. Antikristus, dengarkan. Makanya dengarkan, baca antikristus, satu dengarkan. pasal itu, jangan dicomot-comot ayatnya. Dengarkan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang manusia pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini berapa hakikat di sini? Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri karena dia hakim adil. Tidak ada dua hakikat di situ. Situ satu hakikat artinya dia menyamakan diri dengan Allah Bapa. Dia menyamakan diri dengan Allah Bapa karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Enggak usah panik, enggak usah panik. Iya, saya ngerti. Iya, saya ngerti. Di situ maksudnya dia adalah Allah Bapa itu sendiri yang menyamakan dirinya dengan Bapa. Dengarkan. Dia dengarkan teman-teman yang dibawa, dengarkan. Mikana mengatakan bahwa pada Tetapi saat aku bersama Yesus dengan mengatakan, dia artinya "Sebab dia aku adalah tidak Allah itu seorang sendiri diri." supaya Mikana orang mengatakan, Yahudi percaya. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Betul, di situ dia sedang menyamakan diri dengan Allah Bapa itu sendiri. Itu sama dengan itu komparasi dengan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yes, dengar. Berarti di sini Oke. Iya, berarti dia Yesus menyamakan di sini- diri dengan Bapa itu sendiri karena hakim adil itu hanya Bapa. Di mute. Iya, itu Otak artinya bocornya di mute dulu, di mute. Kamu sudah mengakui Itu artinya bahwa di Yesus situ pada dia saat sama dia dengan manusia, Bapa itu Dia sendiri. mengakui dirinya Tuhan, Bapa itu sendiri. Betul? Berarti penyesat itu di sini Yesus mengaku. Di sini dengar. Di sini Yesus kau anggap manusia atau kau anggap sebagai Tuhan itu sendiri? Di sini pada saat Yesus mengatakan, dengar, pada saat Yesus mengatakan begini, kamu sedang menganggap Yesus itu manusia atau Yesus kau anggap Tuhan? Jawab. Waduh, jaringan. Oh, hilang. Hening. Terdiam dia. Bukan dia terdiam. Sorry. Kalian mute aku. Ya. Jadi di situ Tuhan Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Kenapa tanya Tuhan Yesus sekali menjadi lagi. hakim adil? Karena dia Mikana. adalah Allah itu sendiri. Mikana, pada saat Yesus mengatakan sebab aku tidak seorang diri, kau menganggap dia Tuhan kan di sini? Iya, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah itu. Sudah terjawab. Penyesat itu adalah mereka yang datang tidak menganggap itu Yesus datang artinya sebagai dia manusia. menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Udah Sudah Nggak usah selesai. panik, Juma. Sudah Nggak tamat. usah Kamu panik. tamat. Mikana, kamu sudah tamat. Kamu menganggap Apa, Juma? Yesus datang sebagai Tuhan. Jedar, mampus sudah Dia kau. Tuhan yang Di datang sini. dalam rupa manusia, Juma. Bertobatlah Tadi semua, kamu- bertobat kau, saudaraku, dengar. bertobat. Tadi ketika kamu membaca di dalam Yohanes Bertobatlah, 8:15, kamu sudah terlalu kamu banyak jiwa-jiwa terjebak. yang kau sesatkan. Kamu terjebak. Sudah terlalu dengan banyak kamu jiwa-jiwa kau mengatakan, sesatkan, Juma. Sudah tamat ini, sudah tamat. Ketika kamu mengatakan dia sedang menyamakan dirinya. Iya, Dia sedang menyamakan artinya Allah dirinya. itu sendiri. Berarti kamu menganggap Yesus Artinya pada dia saat adalah itu Allah itu adalah sendiri Tuhan. yang datang dalam rupa manusia. Berarti kamu Ketika dia menganggap datang Yesus dalam itu rupa Tuhan. manusia, keilahiannya Hey, tidak pernah kosong, Juma. Berarti kamu menganggap dia Tuhan pada saat itu. Bukan menganggap, memang dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sudah.
Udah selesai. Udah Teman-teman Ya, udah memang selesai. udah selesai lah. Udah. Udah selesai lah. Aku Selesai. perlihatkan firman Tuhan dan saya luruskan di Dah sini. selesai. Dan Kalian dia sudah orang-orang yang mengakui, cerdas baca Alkitab dia teman-teman sudah supaya mengakui, jangan banyak lagi jiwa-jiwa yang disesatkan oleh dia cuma. sudah mengakui bahwa Dia mempelesetkan Yesus firman Tuhan. tidak datang sebagai manusia. Bertobat Manusia. Juma, Yesus mumpung datang masih ada sebagai waktu. Tuhan itu Mumpung sendiri. masih ada waktu Juma. Jedar, Alhamdulillah. Dia Ya, sudah mengakui Tuhan bahwa itu yang Yesus datang itu dalam rupa adalah manusia. Tuhan itu sendiri. Sekarang dia tarik lagi Amin. dudanya, dijilat lagi dudanya. Loh, bahwa dia adalah Tuhan manusia, yang datang katanya. dalam rupa manusia. Tadi ketika dia katakan Tuhan yang itu, datang dia dalam rupa sedang manusia, menyamakan Juma. dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Tuhan yang datang dalam rupa Masya manusia, Allah. Juma. Dia Bertobat, datang saudaraku, dalam bertobat. Besok kita akan panen, akan banyak yang minta disyahadatkan. Malam ini Amin. melalui Mikana, dia mewakili agama Kristen dengan mengatakan Justru Yesus itu akan adalah banyak Tuhan jiwa-jiwa itu datang sendiri. pada Tuhan Yesus. Yohanes Karena 8, kau nomor suka 15. mempelesetkan firman Kamu Tuhan, Juma. menghakimi menurut ukuran Makanya- manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu Jangan benar. di-mute, Sebab Jom. aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Menurut Iya, Mikana, artinya dia di sini adalah Allah itu sendiri yang Yesus datang dalam sedang rupa mengatakan manusia. bahwa dirinya adalah Bapa, adalah Tuhan itu sendiri. Iya, Berarti betul. status Yesus pada saat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Sebab Tuhan bukan manusia dan bukan Dia anak adalah manusia. Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Juma. La haula wala quwata Bertobatlah illa kalian, billah. Juma. Udah tamat. Ini tipek ini. Kristus. 1 Yohanes 4 nomor 2 Mikana tipek aja. anti Udah Kristus. tamat, aja Juma, ini. ya. Sudah Tamat, Juma. Udah nggak terbukti bisa, malam Juma. ini. Sudah terbukti malam ini. Ini tipek, ini tipek. Aduh, duduk. Adalah Selesai. Udah cukup lah ya, Juma. Terima kasih ya semuanya. Jadi, silakan. udah setengah 12. Mau tidur dulu, mau istirahat. Gua mau ada Antikristus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melawan 7 bapak-bapak ya. Ini kita satu hakikat. Antikristus, Kalau kita antikristus. kita satu hakikat ini. Dada Apa lu? Antikristus. Terima Silakan kasih ya Bang istirahat. Juma. Bertobatlah Mikana. kau, Juma, dan semua kalian di sini. Bertobatlah menyembah manusia Mikana. Dada. Iya. Kamu sudah melantiana Maria menjadi Tuhan. Tepuk tangan dulu. Semua tepuk tangan. Semua. Tepuk tangan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa membuktikan dirinya antikristus? Mikana. Mikana datang ke sini membuktikan dirinya sebagai antikristus. Poinnya sahabat-sahabat, poinnya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan, dengarkan poinnya, dengarkan. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Dua orang. Tapi ternyata oleh Mikana 2 orang dia mengatakan cukup 1 orang. Dialah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, dia tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Benarlah apa yang dikatakan oleh pembina API, Apologet Islam Indonesia, bahwa Kristen itu dengan mulutnya mengaku Yesus itu manusia, tapi sebenarnya dalam hati dan pikirannya serta imannya, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Alhamdulillah, malam ini kita sudah buktikan antikristus itu adalah Kristen itu sendiri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.